dimanapun berada, salam sejahtera, damai menyertaimu. Amin. Siap untuk memuji Tuhan, siap memberikan yang terbaik. Biar kita semua hari ini kembali mau mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Darah yang tercurah di atas Kalvari, darah yang mahal, darah yang kudus, membasuh kita semua, menjadikan kita anak-anaknya, umat kepunyaannya, biji matanya Allah. Percaya bahwa hari ini mukjizat sudah disediakan. Mukjizat pasti terjadi. Siapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari umat Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
umat Tuhan. Mari semua angkat suaramu, katakan. Engkaulah sumber Dengan iman percaya. Haleluya. kuasamu, sanggup menyembuh. Mukjizat terjadi, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, amin, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Mari hanya umat Tuhan, katakan di hadapan Allah. Mari angkat tangan, katakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Sekali lagi katakan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, Yesus.
sepertimu, tiada yang sepertimu. Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang menopang, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Besar setiamu, ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh dekat salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Amin. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Mari semua angkat pujian ini. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami, umat kepunyaan-Mu. Kami siap Bapa, kami siap dilawan, kami siap terima, kami siap terima pengurapan yang baru.
itu. Mari semua angkat pujian. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari sekali lagi katakan. Ku datang pada salib itu. Amin. Ku lihat cintanya Tuhanku, Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kemuliaan bagi nama Dia. Kemuliaan bagi nama Dia. Haleluya. Kami percaya. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Hati kami penuh dengan pujian. Hati kami penuh dengan penyembahan. Mari Allah, terus lawat kami. Yesus. Tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini senangkanmu. Mari semua angkat pujian. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup
Mari kaum wanita. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Mari semua katakan, betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Yesus. Amin. Betapa mulia dan berharga pengorbanan dan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Mari semua umat Tuhan katakan, betapa dan berharga pengorbanan dan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Untuk senangkanmu Tuhan. Amin. Kami bersyukur Bapa. Biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Kami siap akan kebenaran firman-Mu. Hati kami seperti tanah yang subur. Kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat yang percaya katakan, amin. Shalom saudara-saudara, senang bertemu kembali lewat acara ibadah online ini. Saya mau memulai dengan mengucapkan kepada saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, saudara mungkin bertanya, kenapa saya memulai dengan ucapan ini? Ya, memang saya mau menjelaskan saudara. Saya percaya bukan kebetulan kalau sampai Tuhan menyuruh Paulus, orang yang dipercayakan menulis 13 buah kitab di Perjanjian Baru. Tepatnya mulai kitab Roma sampai dengan kitab Filemon. Ia selalu memulai, entah di ayat pertama atau di ayat-ayat selanjutnya, tetapi di pasal yang pertama pasti saudara, ia memulai dengan ucapan ini. Tentu ada maksud Tuhan, kalau Tuhan sampai menyuruh Paulus mengucapkan di setiap kitab
yang dia dipercayakan untuk menulis. Saya percaya saudara, kasih karunia memang kita butuhkan dan Tuhan mau ingatkan. Karena kasih karunialah kita mendapatkan kemampuan yang daripada Allah dan kemampuan yang kita butuhkan untuk kita bisa menerima hal-hal yang dengan kekuatan manusia itu mustahil. Keselamatan itu mustahil dengan kekuatan manusia. Pemulihan, terobosan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan melengkapi bukan cuma dengan kasih karunia, tapi Tuhan juga memberikan damai sejahtera. Karena seringkali dalam proses kita mengalami kemenangan, dalam proses kita mengalami terobosan, ada waktu, ada masa goncangan, dan lain sebagainya. Damai sejahtera Tuhan itu akan menjadi ketenangan buat saudara-saudara melewati semua proses itu. Mari alami saudara, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan mau untuk sementara ini, setiap saya berkhotbah, saya akan mulai dengan perkataan ini. Nah saudara-saudara, hari ini adalah ibadah spesial kita. Karena hari ini saudara, ada satu hal yang kita mau peringati bersama-sama. Yaitu peringatan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai bukti kasih-Nya kepada saya dan kepada saudara semua. Yang kita kenal sebagai hari Jumat Agung. Nah saudara, karena ini ibadah spesial, firman Tuhan pun akan menjadi spesial buat saudara-saudara. Hari ini Tuhan menggerakkan untuk saya tidak sendirian saudara. Tapi saya akan berenam dengan 5 orang yang lainnya untuk membagikan berkat firman kepada saudara-saudara sekalian. Mereka ini adalah koordinator pelayanan yang ada di gereja GPKDI Taman Surya. Yang pertama, yang nanti sebentar lagi kita akan dengarkan saudara. Kita akan mendengarkan dari, saya sebut sebagai duo Thomas. Yang pertama adalah Thomas atau yang dikenal sebagai Tom Chill, ya, koordinator pelayanan di pelayanan youth bersama dengan Bapak Thomas Dwi Mariono, gembala pelaksana kita. Mereka akan men-sharingkan tentang kasih Tuhan, saudara. Mereka akan mengambil beberapa peristiwa di Alkitab, contoh di Alkitab, untuk kembali meyakinkan kita tentang kasih Tuhan. Karena saudara, kasih ini harus terus kita alami, harus terus kita rasakan. Dan Tuhan sediakan, tapi kadang-kadang kita melupakan dan tidak menyadarinya. Itulah sebabnya duo Thomas ini saudara, akan mengingatkan dari Alkitab tentang kasih ini kepada saya dan saudara. Dengarkan dengan baik. Tapi saudara, sebelum nanti saya akan masuk lagi untuk bagian kelanjutan firman Tuhan ini, setelah kita mendengarkan dua orang ini, ada satu hal yang penting soal kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah teori, tapi kasih Tuhan itu adalah bukti nyata. Setelah kita mendengar bagaimana luar biasanya kasih Tuhan dari dua orang ini, kita akan mendengarkan dari Bapak David, koordinator pelayanan keluarga di GPKD Taman Surya ini. Dia akan menyaksikan bagaimana bukti kasih Tuhan nyata. Dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan dia. Bahkan Tuhan menggenapi apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan gak mau cuma kita sendiri yang diubahkan. Tuhan gak mau cuma kita sendiri yang diselamatkan, tapi Tuhan mau seisi keluarga diselamatkan. Dan dia boleh menyaksikan hari ini dia bersuka cita. Karena bersama istri dan kedua putranya, mereka boleh aktif terlibat dalam pelayanan. Nah saudara, siapkan hati. Kita akan dengarkan dari 3 orang ini tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kesaksian yang dialami secara pribadi oleh Pak David. Mari saksikan, Tuhan memberkati. Nah, sepenting apa sih kasih itu? Di 1 Korintus 13, Tuhan mengajarkan lewat Rasul Paulus bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatunya. Dan yang menarik dikatakan, tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kenapa ya kasih paling besar? Tanpa menghasilkan iman dan pengharapan, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatunya. Sebab kita boleh punya iman yang teguh dan pengharapan yang cerah, tapi tanpa dasar yang kuat yaitu kasih,
semuanya akan sia-sia. Karena iman bisa goyah, dan pengharapan bisa redup, tapi kasih nggak akan pernah gagal. So, teman-teman, ketika kamu merasa nggak ada yang mengasihi kamu, dan kamu nggak dikasihi sama sekali, jangan pernah menganggap diri kamu nggak dikasihi, dan menganggap diri kamu nggak berharga. Karena pencipta kamu telah mengasihi kamu dan menganggap kamu berharga. Karena saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan nggak lantas menciptakan hal yang lain untuk menggantikan manusia. Tapi Tuhan datang dan menyelamatkan dan mengasihi mereka, bahkan sampai sekarang. Dan kasih yang seperti apa sih yang dimaksudkan? Kasih yang diberikan kepada Adam, bahkan ketika ia jatuh dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan. Kasih yang dicurahkan bagi Yosua ketika di tengah-tengah ketakutannya untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Kasih yang beserta dengan Paulus dan Silas bahkan ketika mereka dalam penjara karena membela nama Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu berserta kita. Dia gak pernah janji jalan selalu akan mulus, tapi dia berjanji untuk selalu menyertai kita bahkan di tengah-tengah jalan yang gak lurus itu. Teman-teman, sadarkah kita bahwa kita sangat berharga di matanya? Malaikat gak boleh panggil Tuhan Bapa, sedangkan kita boleh panggil Tuhan Bapa. Dan teman-teman, ketika malaikat jatuh dalam dosa, malaikat dibuang. Ketika kita jatuh dalam dosa, Bapa turun dan menangis mencari hati kita. Anda mungkin teringat dengan kisah firman Tuhan di mana Yesus mengunjungi Bartolomeus yang buta dan orang lumpuh yang sudah lama belasan tahun tidak bisa berjalan, dan wanita pendarahan, dan juga wanita yang kedapatan berzina dan akan dilempar batu. Mereka semua mendapat kemenangan yang luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Pada saat mereka terbuka hatinya untuk diayomi Tuhan, untuk diberkati Tuhan, untuk diurapi Tuhan, itulah saat mukjizat terjadi bagi kehidupan orang-orang buta, orang lumpuh, dan wanita yang pendarahan. Mereka terbuka buat Kristus. Saat saya berkunjung ke orang-orang yang belum percaya Tuhan, saya digerakkan Tuhan untuk menegur, untuk menyapa, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut. Pada saat orang itu terbuka bagi Kristus Yesus, saat itulah mukjizat terjadi, saat itulah kelepasan terjadi, saat itulah pemulihan ekonomi terjadi, saat itulah perlindungan Tuhan terjadi pada saat orang itu berserah kepada Tuhan. Kuasa Roh Tuhan mengalir pada saat pribadi itu mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan ini adalah hadiah yang Tuhan berikan pada saat dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Shalom semua, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat semuanya. Pada kesempatan Paskah kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua kenapa saya merasa diberkati dan merasa begitu besarnya kasih yang Dia berikan pada saya secara pribadi. Bila sepintas mengingat masa lalu saya yang kacau, yang sebenarnya saya juga malas untuk mengingat-ingat masa lalu saya. Tapi bila melihat saat sekarang ini, buat saya adalah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin bisa terjadi. Tapi bagi Allah, bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu bisa Dia kerjakan di luar daripada nalar dan pikiran kita yang terbatas. Semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya, Dia lepaskan satu persatu. Saya sangat bersyukur jika memiliki istri yang begitu mendukung saya, mensupport saya dalam segala sesuatu, hingga saya bisa sampai seperti saat ini. Dan saya juga bersyukur mempunyai dua putra yang juga terlibat dalam pelayanan, baik di sekolah maupun di gereja.
suatu anugerah juga bagi saya apabila saya terlibat dalam pelayanan dan tergabung dalam GPKDI Taman Surya. Suatu kehormatan buat saya apabila saya bisa melayani Tuhan bersama dengan istri dan juga dengan keluarga. Ya, terlalu banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada saya, sehingga sulit bagi saya untuk bisa menghitung begitu besar kasih dan cintanya pada saya. Saya berdoa saudara diberkati dengan sharing mereka. Saya percaya Tuhan mau kita semua semakin yakin tentang kasih Tuhan. Apalagi dengan bukti kesaksian yang kita dengar. Tapi saudara-saudara, memang dalam mengerti kasih Tuhan, kita juga terus membutuhkan Tuhan memampukan kita. Saya yakin bukan kebetulan kalau Rasul Paulus mencatat doa ini, saudara. Saya mau bacakan buat saudara-saudara doa ini yang dicatat dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Berbunyi sebagai berikut. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Perhatikan kalimat yang terakhir, saudara. Kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan. Arti sederhananya begini, saudara. Kalau saudara mencoba mengerti kasih Tuhan dengan pikiran manusia saja yang terbatas, saudara pasti tidak akan dapat mengerti. Sebagai akibatnya, kita menyaksikan, saudara, makanya banyak orang Kristen yang kecewa. Banyak orang Kristen yang tadinya berapi-api tinggalkan Tuhan. Karena ketika mereka mencoba mengerti kasih Tuhan, apalagi dalam kondisi yang secara akal manusia, secara pandangan manusia, kok kondisinya tidak berubah-berubah ya? Kok masalahnya semakin berat ya? Kok Tuhan seperti tidak menjawab doa saya? Makanya saudara, yuk kita terus perlu berdoa dalam kita mengerti akan kasih Tuhan. Biarlah dalam kita merayakan Jumat Agung ini, saudara, biar dalam kita merayakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, kita berdoa supaya Tuhan mampukan kita mengerti kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada bagian kita kalau kita mau mengerti kasih Tuhan. Ada bagian yang kita harus lakukan. Ada bagian Tuhan kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi ada bagian kita, berarti kita yang harus mengerjakan. Nah, bagaimana caranya, saudara, supaya kita terus semakin mengerti kasih Tuhan? Salah satu cara utamanya adalah sesuai dengan tema Natal kita dan juga kita pakai buat tema Paskah kita. Share His love, bagikan kasihnya. Cara kita mengalami kasih Tuhan adalah sesuai dengan prinsip apa yang kau tabur kau tuai. Kasih Tuhan yang sudah kita alami harus kita bagikan kepada orang lain. Dengan kita membagikan kepada orang lain, kita menuai untuk semakin lagi mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin nyata lagi kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Makanya saudara, hari ini dalam kita memperingati kasih Tuhan, dalam kita mendengar kasih Tuhan yang sangat luar biasa, mari kita juga mau belajar bagaimana kita membagi kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, dua orang berikutnya yaitu saudara Fidel yang juga merupakan koordinator pelayanan youth di Taman Surya, dan juga Pak Surya Budiman, namanya juga nama Suryanya saudara, yang juga merupakan koordinator pelayanan keluarga. Mereka berdua akan sharing dari firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mulai membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Siap dengarkan saudara-saudara, dan saudara pasti akan diberkati. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dengan keadaan ini. Tapi di sisi lain kita ditantang. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Lalu membuat sebuah pertanyaan besar. Di saat kapan kita membagikan kasih itu? Yang pertama adalah di saat ketika memberitakan nama Yesus.
Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Di mana orang lumpuh yang setiap harinya ada di depan bait Allah, yang mengharapkan ada sesuatu hal yang menjadi kebutuhan, makan, minum, dan lain-lain. Tetapi Petrus berbeda gaya untuk memberkati orang lumpuh ini, di mana dia menyatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ada hal yang kuberikan kepadamu, yaitu adalah nama Yesus. Di tengah-tengah kesulitan, ada hal yang perlu kita manfaatkan untuk membagikan kasih Tuhan, yaitu adalah nama Yesus. Kalau saya melihat bahwa orang lumpuh ini mendapatkan dua berkat sekaligus. Yang pertama, dia mengalami kesembuhan atas penyakitnya itu. Terus yang kedua, dia mengalami keselamatan atas nama Yesus. Nah, mari setiap kita membagikan kasih Tuhan itu lewat keselamatan yang kekal, yaitu nama Yesus. Terus yang kedua adalah, di saat kapan kita membagikan kasih Tuhan? Ketika kita memberi, bukan menerima. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana kita bisa men-sharingkan kasih Kristus, share His love. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa men-sharingkan? Kita perlu bantuan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul kita sudah membaca sama-sama. Saat ini kita sedang dalam pembacaan kitab Roma. Kita belajar bahwa kita perlu meminta bantuan Roh Kudus. Kita perlu mengerti akan kuasa Roh Kudus. Jemaat mula-mula, para rasul, mereka terinspirasi, mereka termotivasi oleh dorongan kuasa Roh Kudus yang memenuhi mereka. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau men-sharingkan kasih Kristus di dalam hidup kita, mari kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Di mana kita bisa menjadi saksi? Di sini dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana para murid mula-mula tinggal. Artinya apa? Artinya kita bisa men-sharingkan kasih Kristus di tempat di mana kita mula-mula tinggal, yaitu keluarga kita. Kita bisa men-sharingkan apa yang kita alami. Kita bisa memberikan kesaksian di dalam kehidupan kita, apa yang kita telah peroleh dari Tuhan, berkat-berkat apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Yang kedua adalah di seluruh Yudea. Yudea bicara tentang apa? Yaitu kota yang berdekatan dari Yerusalem, yang mungkin adalah tetangga kita, orang-orang sekeliling kita, dan sampai ke ujung bumi, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan menuntun kita. Satu kali ketika saya ada di dalam perjalanan pergi ke sebuah kota, kemudian saya bertemu dengan seseorang yang ada di samping saya, duduk di samping saya. Waktu itu saya masih ingat pergi ke Surabaya, naik pesawat, kemudian saya bisa berbicara dengan dia karena membuka bicaraan, dan saya bertanya kepada dia. Belakangan saya tahu bahwa dia adalah seorang Kristen, dan saya mulai bertanya kepada dia. Ada dorongan dari Roh Kudus untuk mulai berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dia diberkati dengan percakapan itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sesimpel itu kita bisa men-sharingkan kasih Tuhan di dalam hidup kita.
Jadi kita bisa mulai dari keluarga kita. Pada saat mesbah keluarga, kita bisa menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita ceritakan kepada anak-anak kita. Kemudian kepada teman-teman kita. Ketika kita berbicara dengan mereka, kita jalan dengan mereka, kita bisa men-sharingkan kasih Kristus dalam hidup kita. Dan juga kepada semua orang, kepada orang-orang yang kita temui. Kalau Roh Kudus memberikan dorongan kepada kita, maka kita jangan berdiam diri. Percayalah, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita, dan kita akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara boleh diberkati juga dengan sharing bagaimana kita membaikan kasih Tuhan. Saya lihat ada 3 hal yang diingatkan kepada kita, saudara. Yang pertama adalah kita diingatkan untuk memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sadarilah, ini keistimewaan yang diberikan kepada kita loh saudara. Hanya orang yang percaya kepada Yesus diberikan keistimewaan untuk memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana lewat nama ini, orang yang kita doakan boleh mengalami jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan, kesembuhan Tuhan, dan lain sebagainya yang Tuhan bisa kerjakan. Mari kita mulai membaikan kasih Tuhan dengan menawari orang-orang untuk kita doakan dalam nama Yesus. Dengan menceritakan tentang nama Yesus yang menyelamatkan. Yang kedua yang tadi kalau sudah perhatikan kita diingatkan adalah dalam kita membagi kasih Tuhan perlu tindakan-tindakan sederhana. Tindakan untuk menolong khususnya kepada mereka yang membutuhkan hal-hal yang sederhana. Tuhan mau kita menolong saudara. Setiap orang, semua orang. Walaupun kita harus memprioritaskan saudara-saudara seiman. Mari tolonglah orang-orang yang kita bisa tolong dengan perbuatan sederhana. Mungkin sembako yang kita bisa berikan dan lain sebagainya. Saya diberkati dengan satu kisah nyata saudara. Ada seorang Kristen yang ketika dia sedang belanja di toko roti menjelang pagi hari sebelum dia berangkat tempat kerja, dia melihat ada pengemis yang sedang minta-minta tidak jauh di toko roti itu. Dia memberikan beberapa roti dan memberikan pada pengemis itu. Tapi dia terkejut saudara. Ketika roti itu diberikan, pengemis ini bertanya kepada dia, "Are you Jesus?" Apakah Bapak yang bernama Yesus? Saudara, saya nggak tahu siapa pengemis ini. Tapi mungkin dia sering mendengar seorang yang bernama Yesus yang peduli kepada orang-orang yang berkekurangan. Mari saudara, bagikan kasihnya dengan tindakan-tindakan sederhana yang kita bisa melakukan untuk orang-orang yang berkekurangan. Dan yang terakhir yang tadi saya juga percaya penting untuk diingatkan. Dalam membagi kasih Tuhan, jangan lupa kita sudah diberikan Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus. Saya juga mau bagikan sebuah kesaksian saudara tentang seorang remaja yang baru 14 tahun. Yang baru dibaptis terima Yesus belum lama saudara. Tapi dia rindu hidupnya menjadi saksi Tuhan dengan membaik kasih Tuhan. Dia berdoa ketika dia pergi kemanapun bahwa Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan dia mau doakan. Dia sering alami seperti ini saudara. Salah satu contohnya, ketika dia sedang pergi ke satu supermarket, dia ketemu seorang bapak yang susah berjalan. Tapi saudara dia digerakkan bertanya begini, Bapak sedang sakit pinggang ya? Orang itu terkejut saudara, karena anak muda ini tidak dia kenal. Dan dia tahu anak muda itu pasti gak mengenal dia, kau bisa tahu persis dia sedang sakit pinggang. Itu karena Roh Kudus menunjukkan kepada anak itu. Dan anak itu menawarkan, boleh gak saya doain Pak di dalam nama Yesus. Ayo saudara, kita rindu untuk bisa membagi kasih Tuhan. Saya tidak akan panjangkan. Hari ini saudara, kita memperingati Hari Jumat Agung. Hari kita memperingati pengorbanan Yesus yang menunjukkan kasih yang luar biasa buat kehidupan kita. Mari kita terus alami kasih ini. Karena kita terus membutuhkan kasih ini saudara. Kata Efesus 4, kita perlu bertumbuh dalam kasih ini saudara. Dan bagaimana kita mengalaminya? Jangan lupa, selain kita minta Tuhan melawat kita secara pribadi, itu bagian Tuhan. Kita juga terus mau membagikan kasih-Nya. Saya mau berdoa buat saudara-saudara, supaya saudara rindu dengan merayakan Jumat Agung dan Paskah ini.
saudara mau bagikan kasih Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan banyak saudara. Itu bisa di rumah kita sendiri. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Itu bisa tetangga sekitar kita nggak jauh-jauh. Itu bisa teman kerja kita, teman kantor kita, langganan di tempat toko kita berdagang, dan lain sebagainya. Ada banyak kesempatan kita bisa mulai membagikan kasih Tuhan. Mari kita membagikan kasih Tuhan saudara. Saya mau berdoa supaya saudara akan rindu melakukan hal itu. Dan setelah doa ini saudara, kita akan memberi waktu buat saudara-saudara sekitar setengah menit untuk menyiapkan perjamuan kudus. Karena setelah itu, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama secara online. Tuhan memberkati, dan mari kita tutup dalam doa firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, jamah hati kami semua. Kalau Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang luar biasa dalam peristiwa Jumat Agung, biar kami boleh mengalami dalam kehidupan kami semua. Biar kami yang percaya semakin percaya akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami yang belum percaya hari ini boleh menjadi percaya. Bahkan mengundang Engkau masuk di hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi kami yang sudah mengalami kasih Tuhan, kami menyadari kami nggak boleh berhenti sampai hanya mengalami. Tapi untuk lebih mengalami lagi, kami harus membagikan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bersemangat untuk terus membagikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan semua doa ini. Amin. Mari saudara, sekarang kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Boleh kita angkat roti yang sudah kita persiapkan atau yang sudah terima. Dan mari seperti biasa saya mau ngajak saudara untuk mendoakan saja bersama-sama untuk menghayati makna perjamuan ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan tubuh Kristus melalui roti perjamuan. Saya percaya ini harga lunas membayar semua penebusan dosa-dosa saya. Saya mau terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Yuk mari saudara sekarang kita ambil cawan perjamuan. Kita siapkan juga untuk menerima persekutuan dengan darah Kristus melalui cawan perjamuan ini. Boleh kita angkat kembali saudara dan ikuti saja saya berdoa untuk menghayati makna perjamuan ini. Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan darah Kristus melalui anggur perjamuan. Saya percaya ini adalah meterai perjanjian baru yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Saya mau terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Mari ambil waktu saudara mengucapkan syukur buat perjamuan yang kita boleh terima. Dan saya akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur perjamuan ini. Biarlah kami boleh semakin diyakinkan betapa luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Dan kasih-Mu tidak berkesudahan, kasih-Mu kekal selama-lamanya.
biar kami terus mengalami kasih-Mu ini lewat lawatan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami tahu ada bagian kami. Biar Roh Kudus ingatkan kami, terus membaikan kasih ini dimanapun kami berada. Sehingga banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan dan kami sendiri semakin diteguhkan dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat perjamuan ini. Amin. Hello Disciples, selamat pagi, semangat pagi. Welcome home bagi para Disciples dimanapun kalian berada. Walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, saya percaya kasih karunia Tuhan gak pernah meninggalkan teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan 4 pengumuman penting bagi para Disciples. Informasi yang pertama yaitu mengenai sensus online yang diadakan melalui link di bawah ini. Dan pastikan Bapak Ibu yang belum pernah mengisi untuk diisi linknya karena kita akan mau mendukung pembaharuan data gereja kita. Dan percayalah data kalian aman di tangan kami. Kemudian informasi yang kedua adalah mengenai doa bersama. Kita akan mengadakan doa bersama tapi bukan di sini bersama saya tapi di rumah kalian masing-masing. Dimulai dari tanggal 19 Maret hingga tanggal 11 April. Setiap jam 9 malam hingga 9.15 malam dan akan ditutup pada hari Paskah nanti tanggal 12 April untuk memperingati kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan segalanya. Setiap hari doanya akan dikirimkan melalui WhatsApp ataupun grup dan di grup Lope bagi teman-teman DC Youth. Informasi yang ketiga yaitu mengenai WhatsApp dari DCC. Bagi kita semua untuk mempermudah mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari DCC, bisa menyimpan nomor WhatsApp kami di 0881 1207 342. Dan bagi anak-anak muda yang masih gaul atau orang-orang tua yang masih gaul, bisa follow Instagram kami di @dcc_taman_surya. Kemudian informasi keempat mengenai pembacaan ayat The Journey DCC Taman Surya selama seminggu ke depan akan dimulai dari Kitab Roma pasal 10 hingga Kitab 1 Korintus pasal 7. Berikut adalah 4 informasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Mari saudara, sekarang kita akan akhiri ibadah online ini. Biarlah kita terima berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita semua. Sekali lagi terimalah doa berkat ini. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan Yesus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus yang mau memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaan pendidikanmu. Memberkati dengan penyertaan, pemeliharaan, kekuatan, hikmat. Sehingga dalam apapun yang kau kerjakan, engkau boleh bertumbuh. Menjadi murid yang semakin serupa Kristus. Yang menyukai gaya hidup, suka firman, suka bersekutu, dan suka bersaksi. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, selamat Hari Jumat Agung dan Paskah.